Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online. Masih dengan saya Yudhya Antareksa melalui website edubisnis.net, salah satu penyedia layanan pembelajaran online pertama dan mudah-mudahan terbaik di Indonesia. Terima kasih, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yang sangat inspiring, yakni mengenai high impact presentation skills, atau kemampuan atau kecakapan untuk memberikan presentasi di depan audiens, ya, seperti yang sekarang Anda lihat ini ya, ini juga salah satu bentuk presentasi. Dalam video-video lainnya juga Anda sudah melihat presentasi saya mengenai berbagai topik yang menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi hidup Anda. Tema presentation skill ini menurut saya sebuah tema yang sangat urgent ya, important ya, karena Anda sebagai seorang pekerja kantoran atau sebagai seorang pebisnis itu seringkali diminta presentasi ya, entah presentasi di depan calon klien, ya sales presentation namanya, atau presentasi di depan teman-teman Anda untuk sosialisasi ya, mengenai peraturan-peraturan baru atau mengenai kebijakan-kebijakan baru. Atau mungkin Anda presentasi di depan peserta training ya, seperti ini ya, training dengan berbagai topik ya. Atau mungkin Anda presentasi mengenai produk baru dan seterusnya. Ya, intinya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai seorang pekerja kantoran atau sebagai seorang pelaku bisnis, itu presentasi itu merupakan salah satu skills yang mungkin harus diusung ya, supaya audiens Anda ketika mendengarkan presentasi Anda itu bersemangat mas ya, antusias, tidak ngantuk ya, tidak boring ya, karena presentasi Anda boring ya. Nah, kali ini kita akan membahas dengan sangat komprehensif mengenai berbagai tema atau elemen kunci bagaimana membangun presentasi yang wow, yang cetar membahana. Ya. Jadi dalam slide di depan Anda ini ya, saya menguraikan agendanya ya. Jadi dalam agenda pelatihan online kali ini, pelatihan online mengenai high impact presentation skills, kita akan membahas 3 elemen kunci bagaimana mendesain atau mendeliver atau merumuskan atau membawakan presentasi dengan luar biasa ya. Jadi sebenarnya ada 3 komponen yang akan kita elaborasi. Seperti yang Anda lihat di dalam slide Anda ini, di layar di depan Anda ini, sebuah presentasi ya. Jadi kita akan membahas 3 elemen ini ya, developing great content, kemudian bagaimana caranya membuat desain presentasi yang bagus, yang menarik, dan kemudian bagaimana mendeliver presentasi Anda dengan luar biasa, ya, memorable. Jadi 3 elemen itu yang akan kita pelajari dalam sesi video pembelajaran online kali ini. Ya, jadi tujuannya adalah supaya Anda setelah training online ini, pelatihan online ini, Anda bisa memiliki kecakapan untuk menjadi seorang presenter yang tangguh, yang wonderful. Ya. Jadi apa saja yang harus dikuasai supaya Anda bisa membuat presentasi yang bagus, mendesain presentasi yang menarik, dan kemudian akhirnya mendeliver presentasi dengan luar biasa. Nah, mari kita langsung saja mas ya, langsung saja kita buka di slide berikutnya ya, saya tampilkan. Jadi memang ketika kita mau membuat presentasi yang baik, yang great, itu memang ada 3 komponen mas, ya. Jadi seperti yang Anda lihat di depan Anda ini ya, yang pertama isinya harus solid, harus menarik, harus interesting. Kemudian desainnya ini mas ya, desainnya harus wow ya, tidak boring, tidak kaku seperti desain presentasi zaman tahun 70-an gitu ya, atau kelas kecamatan, jangan dong mas ya. Anda kerja di perusahaan-perusahaan hebat, mudah-mudahan desain Anda juga menarik. Kemudian penyampaiannya mas, ya, bagaimana Anda mendeliver presentasi dengan semangat, karena semangat itu menular mas. Ya, kalau Anda mendeliver presentasi dengan loyo gitu ya, misalnya bapak, ibu-ibu, selamat pagi, kali ini kita akan bicara mengenai teori Einstein gitu ya. Itu mungkin audiens Anda dalam beberapa detik langsung ngantuk gitu ya. Tapi kalau Anda bersemangat gitu ya, selamat pagi bapak, ibu-ibu gitu ya. Apa kabarnya? Itu menular mas ya, semangat itu menular. Intonasinya keras ya, sehingga presentasi Anda mudah-mudahan bisa lebih menancap dalam benak audiens Anda. Jadi itulah 3 elemen mas, ketika kita mau membuat presentasi yang cetar membahana. Ya, isinya harus oke, desainnya harus menarik, penyampaiannya harus kredibel. Nah, kita akan bahas itu satu demi satu mas dalam video
online, pembelajaran online kali ini. Ya. Mari langsung kita mulai dengan yang pertama ya, developing great content. Ini fondasi Mas ya, fondasi dari sebuah presentasi yang bagus. Ya, fondasi. Kalau Anda presentasinya menarik ya, delivery-nya, tapi kalau kontennya itu kosong ya, akhirnya juga tidak akan memberikan jejak yang bermakna bagi audiens Anda. Ya, jadi konten ini perlu dipikirkan. Nah, di dalam penyusunan langkah-langkah penyiapan konten ya, di dalam slide di depan Anda ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menganalisa audiens Anda, ya, kemudian mengumpulkan data dan informasi yang relevan, dan kemudian mengkonversi data Anda menjadi outline. Ya. Jadi menganalisa audiens ini bisa Anda dilihat di slide berikutnya ya. Kebutuhannya apa, tingkat atau level pengetahuannya seperti apa, bagaimana perasaan mereka mengenai topik tersebut, dan kalau perlu informasi demografis ya. Jadi yang paling penting adalah kebutuhannya Mas ya. Jadi ketika Anda mau presentasi ini kebutuhannya apa? Training seperti ini, training di kelas, atau hanya presentasi mengenai sosialisasi peraturan, atau mungkin produk baru, atau Anda mau presentasi untuk melakukan penjualan atau sales presentation ya. Itu beda banget ya. Atau audiensnya Anda siapa? Audiens Anda adalah CEO, direksi, atau manajer, atau hanya staf biasa. Itu juga akan memberikan perbedaan dalam hal gradasi mungkin pemahaman ya. Kalau Anda bicara di depan direksi mungkin lebih grand strategi gitu ya. Jadi kebutuhannya seperti apa ya, dan kemudian tingkat pengetahuannya ya, tadi saya sudah memberikan gradasi ya. Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana perasaan mereka mengenai topik tersebut ya. Dengan menggali perasaan-perasaan mereka, Anda bisa mengantisipasinya. Ya. Jadi dengan memahami apa misalnya kalau Anda mau presentasi mengenai peraturan gitu ya. Kadang-kadang kalau peraturan itu kita bisa menebak bahwa audiensnya mungkin akan sedikit tidak begitu antusias ya, karena hanya sekedar kebijakan ya. Sehingga Anda harus membuat presentasi yang menarik, bagaimana menampilkan peraturan-peraturan itu dalam slide yang eye-catching gitu ya, multimedia, supaya peraturan-peraturan itu tidak menjadi boring, tapi juga live. Sebaliknya kalau Anda mau menyampaikan mengenai, katakanlah, sebuah materi yang sangat penting, katakanlah misalnya mengenai digital marketing strategi, mungkin peserta Anda antusias, ya, dan karena itu mungkin Anda bisa membayar antusiasme mereka itu dengan slide-slide yang menarik mengenai digital marketing strategi misalnya. Jadi intinya adalah menganalisa audiens itu menyesuaikan supaya konten Anda sesuai dengan kebutuhan audiens. Ya. Tema kebutuhannya apa? Sales, ya, sosialisasi, atau training. Ya. Dan kemudian level pengetahuannya, apakah direksi, atau command manager, atau hanya staff saja. Staffnya pun yang sudah berpengalaman atau yang belum. Gitu ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini ya, Anda bisa memulai mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Ya. Jadi dalam memulai riset Anda itu ya, mengumpulkan informasi, ada pertanyaan yang harus dipertimbangkan sebelum Anda mulai riset ya. Apa yang ingin dicapai oleh audiens? Apa yang mungkin mereka telah ketahui mengenai topik saya? Dan apa tujuan presentasi saya? Ya. Jadi apa yang ingin dicapai oleh audiens? Ya. Misalnya katakanlah saya mau presentasi mengenai penjualan ya, presentation skills ya, saya mau menjual jasa konsultasi saya. Tentu yang ingin dicapai audiens adalah bagaimana saya bisa meyakinkan mereka ya, apa kegunaan konsultasi saya bagi bisnis mereka, apa benefit konsultasi saya gitu ya. Kemudian apa pengalaman saya. Dari pemahaman seperti itu saya bisa mengumpulkan kira-kira yang dibutuhkan oleh audiens saya itu, misalnya direksi biasanya ya. Saya kalau melakukan sales presentation itu di depan direksi biasanya, ya jualan Mas ya, presentasi jualan, menjual produk-produk konsultasi saya. Ketika saya tahu bahwa mereka mengharapkan benefitnya, apa manfaatnya, apa dampaknya, dan apa pengalaman saya, tentu kemudian materi yang saya susun adalah mencoba membedah apa keunggulan-keunggulan produk konsultasi saya gitu ya. Kemudian apa manfaatnya, apa dampaknya, dan kemudian contoh-contohnya saya paparkan. Karena contoh-contoh testimoni, contoh-contoh real itu sangat meyakinkan orang, mudah meyakinkan orang itu dengan contoh-contoh Mas. Ya.
Jadi tujuannya tentu adalah meyakinkan mereka supaya mereka beli presentasi produk konsultasi dari saya. Ya, itu kalau presentasinya adalah sales presentation. Ya. Sebaliknya kalau misalnya Anda presentasinya mengenai sebuah materi mengenai training ya, training katakanlah mengenai success mindset ya, mindset untuk meraih keberhasilan, sukses mindset. Apa yang ingin dicapai oleh audiens? Tentu mereka berharap bahwa mereka bisa mendapatkan rumus untuk bisa merebut kesuksesan, ya, atau meraih financial freedom misalnya. Ya. Kemudian apa yang mungkin mereka telah ketahui, ya, apa kira-kira yang selama ini Anda mungkin bisa menebak sejauh mana level pengetahuan mereka mengenai teori kesuksesan. Ya. Jadi kesuksesan itu ada teorinya, Mas, ada ilmunya, the science of success, gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa menambahkan ilmu-ilmu terbaru mengenai sukses, ya, the science of success. Ilmu-ilmu yang terkini, bukan hanya pengulangan-pengulangan doang, ya, tapi ilmu-ilmu yang terbaru, yang based on science. Ya. Kemudian tujuan dari presentasi ini tentu adalah membuat audiens Anda bisa menjadi punya skills, punya pemahaman yang lebih utuh, supaya mereka someday juga bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, ya, sukses dunia dan akhirat. Gitu ya Mas ya. Jadi intinya itu Mas ya, bagaimana kita memahami kebutuhan audiens ya, audiensnya mau seperti apa. Nah di dalam slide berikutnya ini Anda bisa lihat ya, terdapat 3 langkah dalam membuat outline ya. Tentukan style outline-nya, nanti setelah ini kita akan bicara itu ya. Kemudian kelompokkan data dan informasi yang telah Anda kumpulkan dan atur dalam format online ya. Jadi informasi yang sudah Anda kumpulkan tadi bisa Anda bedah dalam outline, ya. Anda tampilkan dalam outline yang menarik. Nah, ada beberapa jenis outline, Mas. Nanti kita akan bahas setelah video kali ini, ya. Dengan penuh semangat. Terima kasih, sampai jumpa dalam video online berikutnya.